Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mempertemukan kita pada kesempatan ini, memberikan kita kesehatan, umur, sehingga kita bisa beraktivitas pada kesempatan kali ini, meskipun melalui siaran Radio Republik Indonesia, Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang yang tidak dikenal. Pakaiannya rapi, putih. Ya, tentu sekali di waktu itu memakai pakaian jubah ala Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah bersama para sahabatnya berkumpul sambil duduk-duduk mendengar ajaran dari Rasulullah, tiba-tiba datang salah seorang yang tidak dikenal. Tidak nampak di wajahnya orang dari perjalanan jauh. Berpakaian rapi, datang duduk di depan Nabi. Lututnya bahkan sampai bersentuhan dengan lutut Nabi. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila." Qal saddaqta. Dia berkata, dia menjawab jawaban dari Nabi, kemudian dia menjawab, saddaqta, Anda benar. Tentu sekali para sahabat terheran-heran melihat orang ini. Kenapa dia yang bertanya? Dia pula yang membenarkan. Kemudian dia melanjutkan lagi pertanyaannya. Akhbirni. Fa'akhbirni anil iman. Dan khabarkan, sampaikanlah kepadaku apa itu iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri." Qala saddaqta. Dia berkata kepada Rasulullah, Anda benar. Pasti sekali lagi para sahabat terheran-heran. Kenapa dia yang bertanya? Dia pula yang membenarkan. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Fa'akhbirni anil ihsan. Sampaikanlah kepadaku apa itu ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sahabat pun heran melihat orang ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang pertama, orang ini bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian dia bertanya tentang iman. Dia bertanya tentang ihsan. Setelah selesai dialog antara orang ini dengan Rasulullah, dia pun berlalu. Para sahabat bertanya. Sebelum bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat sekalian, kalian kenal dengan orang ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kami tidak mengenalnya ya Rasul." Rasulullah menyampaikan para sahabatnya, yang datang tadi, orang itu adalah malaikat Jibril. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang pertama dia bertanya tentang Islam. Nabi menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Pengakuan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itu artinya kita bersumpah di hadapan Allah bahwa menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain dari Allah, tidak boleh mensyarikatkannya, tidak boleh menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Bersumpah di hadapan Allah bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah manusia biasa. Dia adalah utusan Allah. Dengan seluruh sunnah dan hadis yang telah disampaikan, kita berkewajiban untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqimus salah, wa tuqimus salah. Dirikan sholat. Islam itu adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka yang membedakan Islam dan yang bukan Islam adalah sholat. Soal ucapan Assalamualaikum, siapa saja bisa mengucapkan. Soal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang bisa. Kalau dia belajar mengucapkannya bisa. Tetapi sholat, inilah yang membedakan antara yang muslim dan yang bukan muslim. Yang Islam dan yang bukan Islam. Yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, bahwa Islam itu adalah orang yang mengeluarkan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah ditanya tentang iman. Apa itu iman? Antu'minu billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa tu'minu bil qadri khair, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadri khairi wa syarr,
dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Selanjutnya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan artinya perbuatan baik. Ihsan artinya baik. Rasulullah menjawab, anta abudallah. Perbuatan baik salah satunya adalah menyembah kepada Allah. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat. Ini adalah ihsan. Ketika kita menyembah Allah, yang pertama-tama adalah bagaimana kita bisa khusyuk, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk. Kenapa? Karena seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak sanggup melihatnya, bahwa yakinlah Allah melihat. Ini membutuhkan kekhusyuan, membutuhkan keikhlasan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa Nabi mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu? Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Artinya, pada saat kita menyembah Allah, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dari riwayat hadis ini ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil di dalamnya. Yang pertama adalah ketika malaikat Jibril menyerupai seorang manusia berpakaian putih bersih datang menghadap Rasulullah, duduknya, lututnya sampai bersentuhan dengan lutut Rasulullah. Pelajaran yang pertama kita ambil adalah ketika kita datang menuntut ilmu, hendaklah kita berpakaian yang sopan. Apalagi kita datang menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Apakah sholat, berzikir, membaca Al-Quran, pakailah pakaian yang sopan. Pakailah pakaian yang santun. Sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Rasulullah dengan memakai pakaian yang indah, yang rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Maka berpakaianlah yang rapi, yang sopan, yang bersih ketika datang di hadapan ulama, di hadapan orang-orang yang berilmu untuk menuntut ilmu. Apatah lagi datang beribadah kepada Allah, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Hendaklah memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita diajarkan bagaimana kita bermajelis, menuntut ilmu, membuat majelis untuk menuntut ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu yang lainnya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berjanji mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka bermajelislah untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu setiap ulama hendaklah mengadakan majelis ilmu, membentuk majelis-majelis ta'lim agar orang-orang dapat menuntut ilmu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari ketika malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah, dia yang menanyakan, dia pula yang membenarkan. Ini artinya setiap orang berhak untuk bertanya dan setiap orang membenarkan apa yang dijawab oleh lawannya. Lawan bicara dalam diskusi, dalam berdebat, maka setiap orang hendaknya membenarkan apa yang dijawab oleh orang yang bertanya. Karena yang bertanya benar-benar sungguh-sungguh tidak mengetahui. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil adalah bertanyalah kepada orang yang ahli, orang yang tahu tentang sesuatu hal. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu, tidak paham tentang sesuatu hal itu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Demikian penjelasan kita, pemahaman kita tentang hadis Rasulullah SAW tentang iman, tentang Islam, iman, dan ihsan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.